Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh PKM, seluruh sahabat Padepokan Mingkem. Ketemu kembali bareng saya di channel PKM, tentunya di Padepokan Mingkem. Dan sekarang saya akan membahas tentang berita yang beredar nih. Masih dalam masalah di Kesultanan Kasepuhan, di mana ada salah satu atau seseorang yang mengaku bahwa dirinya memang adalah sultan yang sah, sultan atau keturunan dari Sunan Gunung Jati. Siapa? Orang tersebut tentunya sudah banyak yang tahu ya, Khairul Samsiah. Saudara Khairul Samsiah atau dengan yang berjulukan Pangeran Kuda Putih. Dan tadi siang, tepatnya tanggal 7 bulan Juni 2022, dari tim formatur yang dimana merupakan tim atau forum yang mengangkat saudara Khairul Samsiah menjadi sultan, mengangkat sebagai sultan sepuh. Tapi siang tadi melakukan jumpa pers ya, dan menyatakan memecat saudara Khairul Samsiah dari jabatan sultan. Sultan dipecat. Dan dipecatnya itu katanya saudara Khairul Samsiah ini sudah menyimpang dan menyalahi kesepakatan dan menyalahi kesepakatan Santana Kesultanan Cirebon atau SKC. Pangeran Kuda Putih atau Khairul Samsiah akhirnya resmi dipecat. Kita lihat pernyataan saat jumpa pers, pernyataan Raden Hamzah yang memecat saudara Khairul Samsiah sebagai sultan. Seorang sultan sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Perjalanan dari awal, Raden Khairul Samsiah Aryanata menyatakan bahwa dirinya merupakan bagian daripada keturunan Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya selaku pegiat sejarah menanyakan dasar daripada keturunan beliau ini dari mana. Artinya harus jelas secara catatan tertulis maupun sumber-sumber yang ada. Beliau melampirkan beberapa sumber-sumber tertulis, yakni babon nasab ataupun keturunan, catatan keturunan silsilah yang dikeluarkan oleh Keraton Kaprabonan Cirebon yang ditandatangani oleh Dr. Insinyur Pangeran Happy Raja Kaprabon. Di situ saya mendapatkan dua data. Yang pertama bahwa data tersebut menyatakan jika Raden Khairul Samsiah Aryanata merupakan keturunan daripada Sultan Sepuh III, jalur garis daripada ibu. Kemudian dari ayah, beliau mengklaim diri merupakan garis keturunan dari Pangeran Cakrabuana. Saya tidak pernah menanyakan garis keturunan daripada Pangeran Cakrabuana ini, karena memang secara penafsiran ketika kita berbicara keturunan Pangeran Cakrabuana maka akan terlalu jauh, karena ini berkaitan daripada nasab Prabu Siliwangi, karena nasab babon keturunan dari Raden Khairul Samsiah Aryanata dari garis ayah ini mencantumkan nama Prabu Siliwangi. Kenapa kita bilang ini data terlalu jauh?
karena memang bukti-bukti otentik ataupun bukti-bukti keabsahannya ini sangat minim sekali loh. Ketika kita dikejar mana makam leluhurnya, beliau akan kebingungan dari garis saya. Tapi memang ketika dari garis itu, ketika kita tantang di mana saja kuburan daripada nasab-nasab yang beliau cantumkan, memang ada. Tapi ada beberapa hal ketika saya mendengar daripada saudara-saudara Arya Natarja memang terjadi polemik, dan itu mungkin tidak akan saya bahas karena ranahnya ranah keluarga antara Mbak Tati dengan Raden Heru Rusangsi Arya Natarja. Di sepanjang perjalanan bisa kita buktikan dalam catatan manapun bahwa Raden Heru Rusangsi Arya Natarja ini selalu mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi Sultan Sepuh. Ini yang mesti digarisbawahi. Dalam setiap pertemuan ataupun catatan manapun, baik dari media massa maupun media cetak ataupun status di media sosial pribadinya, Heru Rusangsi selalu mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi sultan. Sepanjang perjalanan yang kita sebut tentang pengungkapan sejarah petang yang berkaitan dengan tahta Keraton Kasepuhan Cirebon, maka ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, terutama ketika Raden Raharjo Djali mengukuhkan diri menjadi Sultan Sepuh. Raden Heru berpendapat meyakinkan daripada tim formatur jika dirinya harus menjadi sultan agar gelar daripada sultannya ini untuk diajukan ke pengadilan, agar tidak menjadi sosial kontrol saja. Karena Mas Heru ini berpendapat jika selama ini dirinya tidak pernah dianggap oleh pemerintah, baik oleh pemerintah kota maupun provinsi, karena dia tidak pernah menyandang sebagai seorang sultan sepuh. Dan Mas Heru berpendapat pada waktu itu yang hanya didengar adalah mereka yang sudah melegalkan diri atau mengukuhkan diri menjadi seorang sultan sepuh. Atas beberapa pertimbangan yang pada waktu itu kami anggap ini merupakan bagian daripada perjalanan untuk meluruskan sejarah petang, maka kami berupaya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan pertimbangan itu memutuskan kami tim formatur mengangkat Raden Heru Rusangsi Arya Natarja mengukuhkan menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon di luar kebiasaan adat tradisi ataupun pepakem yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kenapa saya katakan pengangkatan atau penjumenengan diri daripada Raden Heru Rusangsi Arya Natarja ini di luar daripada adat tradisi ataupun pepakem yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon? Yang pertama, dari segi keturunan, Raden Heru Rusangsi Arya Natarja bukan sosok seseorang pangeran raja. Seorang sultan sepuh tentunya wajib menjadi bagian daripada keluarga besar kerajaan ataupun seseorang yang menyandang gelar pangeran raja, di mana ayahnya ini wajib seorang raja. Dan Raden Heru Rusangsi harus jujur kepada masyarakat luas bahwa Mas Heru ini bukan bagian daripada seorang putra pangeran raja. Apalagi saat ini beredar beberapa surat bahwa Mas Heru ini menggunakan gelar pangeran raja. Ini yang mesti diklarifikasi kepada masyarakat luas bahwa gelar yang disandang oleh Mas Heru sebagai pangeran raja itu di luar daripada saran saya sebagai pegiat sejarah. Karena dari awal saya memahami status keluarga Mas Heru ini bukan seorang raja yang ada di Cirebon, baik itu raja Kasepuhan, Kanoman maupun keluarga besar Kacerbonan dan juga Kaprabonan. Dan beliau tidak berhak memperoleh gelar pangeran raja ataupun mencantumkan gelar pangeran raja. Kita sudah ingatkan, namun
peringatan saya ini, teguran saya ini, masukan saya ini seolah-olah disepelekan. Ini yang menjadi dasar di mana saya merasa ada pertimbangan kembali terhadap perjuangan daripada sosok Khairul Nursyamsi Arya Nataleja. Ini yang pertama. Kemudian dari awal kita hanya ingin perjuangan ini merupakan perjuangan yang realita, tidak menjadi perjuangan yang angan-angan. Silakan ketika itu kita berbicara dalam sebuah forum sebelum mengangkatkan menjadi Sultan Sepuh, fungsinya sepenting apa sih Khairul Nursyamsi Arya Nataleja menjadi seorang Sultan Sepuh. Mas Heru meyakinkan kita bahwa dengan diangkatnya beliau menjadi Sultan Sepuh, maka proses pengadilan dan lain-lain akan dipermudah. Mungkin ini menjadi bagian daripada pertimbangan kami. Oke, Mas Heru menjadi Sultan, tapi langkah-langkah yang dilakukan saat ini seolah-olah membabi buta. Apa buktinya? Beliau dalam beberapa pernyataan resminya selalu mengatakan tentang aset Keraton Kasepuhan Cirebon. Bahkan di luar daripada dugaan kita, Mas Heru mengatakan bahwa aset Keraton Kasepuhan Cirebon ini bukan hanya di Cirebon saja yang harus dikuasai, tapi Istana Negara dan Monas merupakan aset Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya kaget dengan pernyataan Mas Heru di luar daripada diskusi dari awal dengan kita. Kok bisa-bisanya dengan tanpa dasar yang kuat, dengan alas hak yang kuat, mampu menyatakan bahwa Istana Negara dan Monas adalah milik Kesultanan Cirebon. Ini ada apa dengan Mas Heru? Tujuan kita kemana? Kemudian ada beberapa aset yang memang diklaim tanpa putusan pengadilan, dengan upaya-upaya pematokan nama sebagai tanah adat ataupun tanah wewengkon Keraton Kasepuhan Cirebon. Arah perjuangan saya dari awal, saya tekankan kepada Mas Heru dan Pangeran Hempi, ini adalah sebagai perjalanan daripada dinamika yang dimana kita harus menyelesaikan polemik Keraton Kasepuhan Cirebon dengan mengedepankan nilai adat tradisi, bukan mengedepankan terlebih dahulu terkait penguasaan aset. Bagaimana bisa kita menguasai aset Keraton Kasepuhan Cirebon tetapi status kita sebagai seorang sultan ataupun seorang zulia tidak bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Ketika kita berbicara babon, maka banyak orang yang mempunyai babon di luar sana. Ketika kita berbicara zulia, maka kita berbicara keturunan Sunan Gunung Jati ini banyak. Ketika berbicara zulia dari Pangeran Cakrabuana, seberapa mungkinkah diri Anda, Mas Heru, dapat membuktikan bahwa keturunan Anda ini benar-benar valid? Setidaknya tunjukkan kepada saya sekarang langkah-langkah Mas Heru terkait upaya-upaya pelegalan diri Anda. Di pengadilan agama atau ditetapkan ahli waris itu tidak bisa. Ditetapkan ahli waris di pengadilan agama itu batasnya sampai ke kakek, tidak bisa sampai ke Sunan Gunung Jati. Karena dari awal saya sudah menyatakan Sunan Gunung Jati secara logika tidak dapat dibuktikan dengan kartu KTP ataupun kartu kakak. Jadi jangan berangan-angan terlalu jauh terlebih dahulu, karena kami mengukuhkan Mas Heru sebagai seorang sultan bukan semata-mata menguasai aset Keraton Kasepuhan Cirebon, tapi untuk sebuah perjuangan di mana kita membuka seolah-olah ada kejanggalan-kejanggalan yang biasa disebut oleh masyarakat luas ataupun keturunan yang dinamakan dengan sejarah pedang. Kita buktikan itu terlebih dahulu. Namun upaya-upayanya justru membuat kami sebagai pegiat sejarah menyesal dengan keputusan kami. Dengan beberapa kejadian seperti Mas Heru mengangkat diri sebagai pangeran raja,
kemudian ingin membangun miniatur makam Sunan Gunung Jati di Kuningan, dan ingin membangun kembali keraton kesepuhan di Kuningan. Saya memang waktu itu berpendapat bahwa keraton kesepuhan Cirebon dipindahkan. Bukan berarti saya memindahkan fisik keraton kesepuhan Cirebon, tapi saya hanya ingin melestarikan ada tradisi keraton kesepuhan Cirebon di Kuningan. Karena kenyataannya ada tradisi yang ada di keraton kesepuhan Cirebon saat ini, setelah berpolemik, ini tidak diselenggarakan secara maksimal. Terbukti ketika beberapa waktu lalu kegiatan Grebek Sawal itu tidak maksimal. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya kita, selain kita mengurusi polemik terkait tahta sultan, Mas Heru harus menyadari seberapa besar jasa Mas Heru dalam menjaga adat tradisi Kesultanan Cirebon. Mas Heru ini setelah saya perhatikan, saya berikan masukan kepada Mas Heru, tetapi tidak begitu masuk ke otak dan pemikiran Mas Heru. Tidak seperti awal. Ketika Mas Heru menjadi ketua SKC, ketika saya memberi masukan, Mas Heru dapat memahaminya. Tetapi ketika menjadi seorang sultan, seolah-olah tata sultan yang disandang oleh Mas Heru ini hak waris turun-temurun yang harus diwariskan kepada anaknya. Maka saya katakan bahwa sultan yang disandang oleh Mas Heru ini sebenarnya tidak harus informatur mencabut. Sebenarnya status sultannya ini tidak harus dipermasalahkan karena memang sudah bermasalah. Jadi sebenarnya tidak harus kita cabut. Namun ketika kita tidak mencabut status sultan sepuh yang ada pada Mas Heru ini, maka justru akan berbahaya terhadap nama baik saya selaku pegiat sejarah, juga nama baik tim formatur. Oleh karena itu saya akan membacakan mulai tanggal 7 Juni 2022 status Mas Heru kami cabut menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon. Berikut saya bacakan surat pemecatan terhadap Sultan Sepuh yang disandang oleh Mas Heru mulai tanggal 7 Juni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Ketua Tim Formatur membacakan surat keputusan pencabutan SK mandat Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon nomor 002 garis miring formatur garis miring 07 titik Romawi 1 titik Romawi 7 garis miring 2022. Tim formatur pengangkatan Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon yang terdiri Ketua Raden Nana Mulyana Latif ST, Sekretaris yang di samping saya ini Bapak Iman Mutamar SPD, yang terdiri daripada anggota saya Raden Hamzahia SH, 2 Haja Heni Rosdiana SH SHOS MSI, 3 Rohim Walyono, 4 Nabil Nahdi. Menimbang surat pengangkatan nomor 197 garis miring SKC garis miring 27 titik Romawi 4 titik 21 terkait pengangkatan Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja, di mana salah satu alasan diterbitkan surat pengangkatan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan polemik Keraton Kesepuhan Cirebon saat ini. 2. Surat keputusan pengangkatan tersebut terkait pengangkatan Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja merupakan pengangkatan Sultan Sepuh hanya berfungsi sebagai legalitas sementara. Saya ulangi, hanya berfungsi sebagai legalitas sementara, bukan sebagai Sultan Sepuh bersifat hak waris atau turun-temurun.
yang diturunkan kepada keturunannya dikarenakan latar belakang keluarga Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja bukanlah keturunan ataupun hak waris daripada sosok Sultan Sepuh yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi bapaknya bukan raja, kakeknya bukan raja, buyutnya bukan raja. Ketiga, adanya penyalahgunaan wewenang serta fungsi daripada surat keputusan pengangkatan ini terkait pengangkatan Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin Aryana Tarja, seperti dijadikan surat tersebut sebagai lampiran perubahan identitas pribadi (EKTP) menjadi Sultan Sepuh Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja, serta adanya penyalahgunaan wewenang dengan mengklaim beberapa aset Keraton Kasepuhan Cirebon yang dilakukan oleh Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja tanpa putusan pengadilan. Saya tegaskan, saya sudah mengkonfirmasi ke Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Kuningan kemarin. Saya katakan bahwa penggunaan gelar Sultan Sepuh Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja pada format EKTP yang beralamatkan di Kabupaten Kuningan ini tidak sesuai dengan regulasi perubahan nama, karena harus ada putusan daripada pengadilan. Saya tegaskan juga kepada Dinas Kependudukan Sipil, bukan atas dasar hak serta wewenang daripada Dinas Kependudukan Sipil untuk memberi nama Sultan Sepuh kepada Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja, karena ini bukan bagian daripada kewenangan Dinas Kependudukan Sipil yang ada di Kuningan. Kemudian saya menekankan kepada Dinas Kependudukan Sipil di Kabupaten Kuningan bahwa gelar Sultan Sepuh ini bukan gelar kebangsawanan biasa. Gelar Sultan Sepuh di Cirebon ini merupakan gelar yang disakralkan bagi masyarakat adat, khususnya bagi wargi yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Namun Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Kuningan menyangka bahwa apa yang dilampirkan oleh Heru Nursamsi Aryana Tarja kepada Dinas Kependudukan Sipil sudah dianggap cukup, karena yang dilampirkan oleh Mas Heru ini pertama adalah lampiran surat pengangkatan dirinya menjadi seorang sultan, kemudian surat silsilah yang dikeluarkan oleh Kaprabona. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua, sehingga harus mengeluarkan surat pencabutan agar surat pengangkatan ini tidak disalahgunakan ke depannya. Kemudian saya mengingatkan kepada keluarga besar Kaprabona, Pangeran Hadi Raja Kaprabon, untuk sementara waktu merevisi apapun dokumen yang dikeluarkan pada masa Pangeran Hempi Raja Kaprabon, karena ada kekhawatiran disalahgunakan dalam situasi polemik Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini. Saya melanjutkan ke poin nomor 4. Sebagaimana kondisi saat ini di mana Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja tidak menjalankan tugas serta kewajiban berdasarkan surat keputusan pengangkatan nomor tersebut terkait pengangkatan Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja, maka dengan ini tim formatur pengangkatan Sultan Sepuh Jainuddin Aryana Tarja mengambil sikap sebagaimana berikut. Memutuskan mencabut surat keputusan pengangkatan nomor 197-SKC/27.Romawi 4.21 terkait pengangkatan Raden Heru Nursamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja. Kedua, mencabut tugas serta wewenang dan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja
yang diberikan kepada Raden Heru Rusamsi Aryana Tarja. Ketiga, maka terhitung sejak terbitnya surat pencabutan ini, Raden Heru Rusamsi tidak lagi mempunyai hak untuk memakai gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja serta menjalankan kegiatan adat tradisi ataupun hal-hal lainnya menggunakan gelar serta atribut Keraton Kasepuhan Cirebon. Demikianlah surat keputusan SK Mandat Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon agar dipergunakan sebagaimana mestinya dibacakan di Markas Besar Laskar Macan Ali, Cirebon, 7 Juni 2022. Ketua Tim Formatur Pengangkatan Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Raden Nana Mulyana Latif ST, tanda tangan beserta stempel. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya surat pencabutan dan serta dibacakannya secara umum pada saat ini bagi masyarakat luas, kami berharap kepada masyarakat, terutama kepada para pendukung yang saat ini masih mengikuti perjalanan Heru Rusamsi Aryana Tarja, dapat kembali kepada jalan yang benar. Karena apa yang disampaikan oleh Heru Rusamsi Aryana Tarja tidak hanya berbahaya kepada dirinya sendiri, tetapi akan berbahaya kepada nama baik Keraton Kasepuhan Cirebon, juga terselenggaranya adat tradisi Keraton Kasepuhan Cirebon. Kami berharap dengan silaturahminya kami ke sini memberikan dampak baik terhadap pelestarian adat tradisi yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon, dan kepada pemerintah-pemerintah terkait, baik pemerintah Kabupaten Cirebon, pemerintah Kota Cirebon, dan pemerintah Kabupaten Kuningan, dengan adanya pengumuman ini mampu memberikan pencerahan kepada semuanya terkait pencabutan sosok Sultan Sepuh yang digelar oleh Raden Heru Rusamsi Aryana Tarja. Mungkin demikian kepada rekan-rekan media, saya akan kembalikan kepada Mamo Prabu Dias. Terima kasih, Mamo. Oke. Seluruh PKM, seluruh pada Pekan Teknikum, tadi pernyataan saja dalam Sumpah Pers ya, yang mengatakan bahwasanya Saudara Heru Rusamsi resmi dipecat dari jabatannya sebagai Sultan Sepuh. Dan ada pernyataan yang menarik di situ, bahwasanya seorang raja harus punya keturunan raja. Artinya yang menjadi raja itu bapaknya harus raja, kakeknya juga raja, dan puja juga raja. Artinya yang menjadi sultan juga paling tidak bapaknya harus sultan. Yang mau jadi sultan, bapaknya harus sultan dong. Kemudian kakeknya juga sultan. Itu yang menarik. Oke, terima kasih buat seluruh PKM yang terus nonton di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan saya Amai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.